Pemirsa, penghargaan efisiensi energi 2015 ini sudah dilakukan dan menghasilkan 24 juara yang kemudian akan dikirim ke tingkat ASEAN. Betul begitu ya Bu Farida ya? Betul. Setiap tahunnya? Ini kan udah keempat kalinya. Hasilnya apa sih Bu sebetulnya dari ke tingkat ASEAN ini? Seperti apa sih sebetulnya Asian ini? Asian Energy Award. Ya. Sebenarnya kalau di tingkat ASEAN-nya sudah lebih duluan lagi, tahun 2009. Sementara kita kan mulainya tahun 2011. Nah, kenapa ini menjadi kita harus, karena memang ini kesepakatan. Jadi untuk mendorong salah satu faktor yang kita lihat bisa menjadi alat dorong agar orang concern dengan efisiensi energi ini adalah melalui pemberian penghargaan ini. Dan kalau saya lihat dari tahun-tahun sebelumnya itu runner up 1, kemudian juga ada yang juara-juara. Memang kita dilihat juga sebetulnya di kancah ASEAN ya Bu Farida ya. Jadi begitu kita sudah mulai ikut, ternyata kita menjadi salah satu kompetitor yang cukup mendapatkan, mereka harus berhati-hati dengan kita. Yang paling dekat dengan kita itu adalah Thailand. Mereka selalu lebih banyak lagi komunitasnya yang ikut itu. Oleh karena itu kita terus melakukan sosialisasi supaya lebih banyak lagi gedung yang mau ikut, supaya banyak industri yang mau ikut. Ibu Mirna ini kan Kemen PUPR juga menjadi salah satu pemenang, sudah sampai juga ke Asia. Tahun 2014 kami menang di Asian Energy Award. Apa yang bisa diceritakan? Sebetulnya seperti apa sih Indonesia di kancah global? Karena kan tadi Bu Farida sempat bilang bahwa ini benchmark sebetulnya kalau masalah energi ini. Kalau soal di sana di tingkat ASEAN itu kami sebagai peserta sebenarnya tidak tahu menau gitu, karena yang mengusulkan adalah Kementerian ESDM. Tapi apa yang kami lakukan di dalam melakukan penghematan energi itu adalah sebenarnya memang mulai dari desain ya, desain bangunan, bagaimana pencahayaan, kita memanfaatkan pencahayaan alami semaksimal mungkin, dan di dalam gedung itu kan kita tahu kalau pencahayaan sinar matahari itu kan kadang-kadang tidak stabil begitu ya, kadang-kadang bagus. Nah, kita punya sensor, look sensor, ketika sinar matahari atau pencahayaan alami itu berkurang, secara otomatis lampu atau pencahayaan artifisial itu akan bekerja dan menjadi juara. Pak Kholisul tahun pertama ikut penghargaan efisiensi energi dan menang juara pertama. Berarti nanti juga akan dikirim. Walau tadi juga katanya nggak akan pernah tahu seperti apa prosesnya juga. Tantangannya ke depannya berarti apa lagi yang akan dilakukan untuk masalah ini, penghematan energi? Sejak tahun 2012 kami telah mengimplementasikan sistem manajemen energi standar internasional ISO 50001, dan tahun 2013 kami mendapatkan sertifikat perusahaan kertas pertama di Indonesia yang mendapatkan sertifikat ISO 50001 untuk sistem manajemen energi. Tantangan ke depan ya kami terus untuk menyadarkan memberikan motivasi, memberikan training kepada teman-teman di perusahaan agar lebih aware, lebih peduli terhadap energi. Bagaimanapun juga yang menentukan konsumsi energi itu adalah kita, orang-orang yang terlibat di situ. Ya, kalau mereka nggak peduli, ya terutama di industri, mereka menggunakan peralatan asal misalnya, konsumsi energinya tidak terkendali. Jadi tetap kita akan melakukan pendekatan kepada teman-teman kita yang di lapangan, para operator dan para kantor ya, orang-orang yang di kantor juga. Bu Farida, ini kan berbicara mengenai ingin memberikan trigger kepada masyarakat Indonesia. Penghargaan sudah dilakukan, pemenang-pemenangnya bahkan di tingkat ASEAN juga sudah berbicara tanda kutipnya. Apalagi yang ingin dilakukan Kementerian ESDM, mengingat bahwa PR untuk masalah mengurangi konsumsi ini kan masih banyak ya Bu Farida ya? Banyak sekali. Banyak sekali bahkan. Jadi sebenarnya dari sisi regulasi, dimulai dari sisi regulasi, kita sudah memiliki banyak sekali regulasi. Sesungguhnya perjalanan untuk program efisiensi energi dan konservasi energi ini bukan perjalanan yang baru kita lakukan dalam jangka pendek. Ini sebenarnya sudah sejak 82. Tetapi ya sekali lagi, orang baru akan berhemat itu ketika dia merasa kantongnya terganggu kan. Jadi ketika harga energi itu masih murah, maka concern orang terhadap program hemat energi ini menjadi tidak ada. Dan yang kedua yang mendorong orang kalau di industri kemudian gedung-gedung pemerintah seperti kita ini adalah bahwa ini sudah menjadi brandingnya global. Jadi kalau kita tidak ikut,
produknya kemudian nanti bisa tidak dibeli orang kan, kalau itu apalagi kalau itu pasar ekspor. Jadi kalau berbicara pribadi, masyarakat secara pribadi, kembali ketika dompetnya terganggu, spending untuk membayar harga energi itu makin besar, pasti akan terjadi penghematan. Tapi kan pertanyaan berikutnya adalah kenapa kita harus mengganggu dompet kita untuk hal yang sebetulnya untuk kita gunakan ke depannya gitu ya, Bu Farida ya? Itu tadi, karena harga energi itu tidak akan pernah murah. Bahwa dia saat ini harga murah itu ada hal-hal yang mempengaruhi dan sifatnya tidak jangka panjang. Bu Mirna, banyak yang kemudian berasumsi bahwa untuk melakukan sebuah penghematan, melakukan sebuah pengurangan konsumsi dan sebagainya itu adalah justru mengeluarkan biaya lebih, justru ada effort yang jauh lebih tanda kutipnya menyakitkan dan sebagainya. Apa tanggapan Bu Mirna? Apa yang bisa diberikan kepada pemirsa? Ya, saya pikir kita harus berpikir jangka panjang ya. Ketika kita melakukan investasi di awal untuk pembangunan gedung, barangkali itu terasa mahal, barangkali ya. Tetapi kalau kita melihat jangka panjang, itu penghematannya jauh lebih besar. Sebagai contoh barangkali ya, ini juga menjadi salah satu kriteria kenapa Kementerian PUPR ini menang. Kami bisa melakukan penghematan energi sampai 50%. 50%? Ya. Setiap tahunnya? Setiap tahun. Jadi kalau kita mengacu kepada standar SNI, pemanfaatan konsumsi energi di DKI itu rata-rata 250 kWh per meter persegi per tahun. Nah, Kementerian PUPR dalam hal ini di dalam rencana, pada saat perencanaan kita mengasumsikan bisa turun menjadi 143 kWh per meter persegi per tahun. Tapi pada kenyataannya untuk tahun ini saja kami mendapat laporan dari pengelola gedung, kami bisa menekan sampai 90 kWh per meter persegi. Jadi itu jauh sekali. Nah, karena penghematan energi yang cukup jauh ini, artinya kan biayanya menjadi lebih murah lagi. Nah, kalau untuk jangka panjang, menurut hemat kami itu tidak ada. Menjadi hemat sekali. Menjadi hemat sekali. Ditambah lagi juga dengan kalau kita lihat sekarang ya, kondisi bumi ini kan masalah global warming ini juga merupakan satu upaya kita untuk menyelamatkan bumi ini. Baik, terima kasih banyak Bu Mirna. Pak Koliso, terima kasih. Selamat sekali lagi. Semoga prestasinya bisa dipertahankan. Bu Farida, terima kasih banyak. Semoga penghargaan ini betul-betul bisa men-trigger ya Bu ya. Dan kalau kita berbicara mengenai green building, kemudian juga lingkungan yang hijau dan sebagainya, kita harus mulai dari diri kita sendiri. Kita harus jadi manusia yang hijau tanda kutipnya. Karena dari kita bisa membuat Indonesia menjadi jauh lebih baik. Teman-teman masih akan meneruskan dengan berbagai informasi lainnya. Tetap di 811 Metro TV. Terima kasih banyak Bu Farida.